Bukan tidak naik kelas, Kak. Tapi Bukan tidak naik kelas. naik Tapi kelas yang tertunda. iya benar, naik kelas yang tertunda. Dan di situ kalau menurut aku sih jawab jujur aja. Aku kemarin ngomong bahwasanya aku nih orangnya ceroboh, aku kadang suka menunda-nunda waktu. Kayak gitulah. Pokoknya jawab jujur aja, pasti bakal diapresiasi. Bukannya kayak kita harus menyombongkan diri gitu, Kak. Jadi kunci yang pertama bahwasanya kalau kalian pengen lulus itu kejujuran. Karena kejujuran itu bakal dinilai lebih dan paling penting di sana. Assalamualaikum, Insafbor. Ya, assalamualaikum, Gopar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak? Gopar? Alhamdulillah. Kakak cak mana kakak nih? Alhamdulillah. Kok cak mana sih? Gimana? Masih gak apa-apa. Pakai bahasa kita juga gak apa-apa. Serius. Jadi sekarang kakak jadi marbot di sini kak ya? Ini jadi marbot kita. Marbot. Apa kabar nih selama pandemi ini? Cak itulah kak. Sekolah Selesai. Aman. Selesai. Pakai jalur Alhamdulillah corona. lulus. Pakai jalur corona. Tanpa un ya. Ingat. Tanpa pakai jalur walaupun tidak naik kelas kemarin. Aduh. Tidak naik kelas. Bukan tidak naik kelas kak. Bukan tidak naik kelas. Naik kelas yang tertunda. Iya benar. Naik kelas yang tertunda. Dia tuh naik. Tapi tidak jadi. Ada gawe kemarin tuh. Wah. Itu kerjaannya apa tuh? Kemarin kak, gimana ya jelasnya? Kan kemarin kan ada sebuah program nih. Nah, program ini namanya Bina Antar Budaya, yang mana itu mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh anak-anak atau siswa buat pertukaran pelajar atau mengenal budaya dari negara lain gitu kak. Budaya dari negara lain. Itu programnya dari Bina Antar Budaya. Bina Antar Budaya itu swasta atau dari di bawah pemerintah? Nah, ini Kak, Bina Antar Budaya itu swasta, tetapi sudah diakui oleh pemerintah. Oh, ada kerjasama juga ya? Ada kerjasama sama pemerintah. Nah, salah satu contohnya ada program yang namanya program YES, itu Youth Exchange and Study, itu bekerja sama dengan pemerintah Amerika dan juga Indonesia buat menukar pemuda-pemuda Indonesia dengan mereka. Buat mengenal kultur budaya mereka juga. Jadi kalau yang exchange study ini bakal dibayar oleh pemerintah Amerika, uang saku dan yang lain-lainnya. Sampai host family juga. Host family. Keluarga. Jadi kemarin ke pertukaran ke Italia. Ke Itali. Alhamdulillah. Mamma mia, lu jatuh sih. Coklatos. Coklatos iklan di kita. Jadi ke Itali itu semuanya dari pemerintah dibayar. Enggak, Atau dari kalau aku kan jadi aku jelasin dulu Kak ya. Iya. Bina Antar Budaya itu sekarang ada 3 program. Namanya yang pertama Youth Exchange Study, itu yang YES tadi yang pertukaran pelajar ke Amerika. Ini full scholarship dari pemerintah semua. Jadi Youth Exchange Study ini bakal menukar pelajar Indonesia dan Amerika untuk mengenal bahwasannya kalau Youth Exchange Study ini itu juga lebih difokuskan kepada negara-negara yang Islam, penduduknya banyak Islam. Jadi Amerika tuh ingin memperkenalkan bahwasannya Islam itu tidak radikal gitu loh, tidak bahaya. Jadinya ini dibiayai semua oleh pemerintah dan juga kita harus gimana ya, kayak mempresentasikan Indonesia itu gimana, Islam itu gimana, bahwasannya Islam itu nggak radikal gitu loh. Nah, yang kedua itu ada AFS, American Field Service, yang mana AFS itu bisa pergi ke seluruh dunia yang kita pilih. Kalau kan milih Eropa nih, misalnya Italia atau Prancis atau Jerman atau Belanda gimana. Nah, tapi ini nggak full scholarship, Kak. Jadi host family itu emang dipilih segala macam. Tapi kalau aku sih, kan ini kan ada biaya tersendiri kan, kalau yang ini. Tapi kalau aku sih ini Kak, apa nih namanya? Ada sponsor yang nysponsori. Jadi dibiayai oleh sponsor kemarin. sponsornya itu dari? Adalah. Ada. Dari Caltech kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Tapi itu dicarikan oleh pihak yang nanti Bina Antar Budaya bakal ngasih proposal nih Kak. Nih, ini contoh proposal katanya kan. Lah apa nih, keluarga kamu minta sendiri aja kemana, kayak mau ke bank. Ada teman aku tuh dapat dari bank BCA atau Sumsel gitu Kak. Oh, jadi terserah kita mau kemana. Diarahkan ya, Diarahkan. bukan mereka yang mengakomodir. Maksudnya Bukan. itu mereka yang carikan sponsor. Enggak itu Kak. Kalau Itu- AFS enggak. Berarti cuma dikasih ini contoh proposal, cara cari sponsornya gini,
Kita yang cari sendiri. Itu terserah kita gimana Kak. Jadi kan ada 3 tuh dia tuh. Nah yang satu lagi KKIC Project. Sedangkan yang KKIC Project ini itu juga cuman pergi ke Jepang tapi nggak 1 tahun gitu loh. Cuman 6 bulan dan juga ini juga full scholarship kalau nggak salah. Tapi nggak dikasih uang saku per bulan, nggak kayak yang Amerika tadi. Ini 6 bulan. Jadi Amerika itu yang free ya? Benar-benar free ya? Benar-benar free seluruhnya. Nah jadi kalau yang KKIC Project ini karena cuma 6 bulan, jadinya kelasnya nggak tertunda juga. Nggak tertunda. Itu untungnya. Iya. Tapi 6 bulan, 6 bulan tapi. Iya. Kalau kami kan setahun. Itu berarti kan ada 3 tuh, kita ketiga itu ya, yang pertukaran pelajar tadi. Berarti Yes. kamu yang kedua? AFS. Yang kedua. Itu biayanya full dari sponsor? Nggak Atau tahu sih kalau masalah sebagian? biaya. Kalau masalah biaya aku nggak tahu sih Kak. Soalnya itu diurus oleh keluarga semua. Oh, keluarga semua ya? Kalau masalah biaya. Jadi selain itu AFS ini juga kan merupakan kegiatan yang positif juga Kak. Soalnya selain menambah wawasan kita, menambah cara pemikiran kita juga belajar budaya asing, bahasa asing, yang mana itu juga sangat diapresiasi oleh orang lain Kak. Nah, dan AFS ini itu mendapatkan sertifikat yang mana sertifikat internasional mungkin bisa berguna buat bagi kalian atau bagi adik-adik yang pengen daftar ya untuk kelas 2 SMA atau kelas 1 SMA. Itu untuk perguruan tinggi mungkin berguna. Soalnya teman-teman aku tuh pada lulusnya di UI, UGM semua, tapi aku enggak. Gitu loh. Nasib tadi. Balik-balik ke nasib gitu. Iya, balik ke nasib. Berarti 1 tahun dia di Itali. 1 tahun 10 di bulan Itali. sebenarnya. 10 bulan. 10 bulan. Hampir 1 tahun nih Hampir itu. 1 tahun. Ngelewatin lebaran nggak? Iya. Jadi lebarannya Lebarannya biasa aja. di Itali? Di Itali. Ada nastar nggak di Itali? Nggak ada. Nggak ada nastar? Nggak ada kue-kue. Nggak ada sanjo-sanjoan. THR? THR? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada juga? Waktu Natal ada. Waktu Natal? Waktu Natal Beda ada. lagi tuh. Beda. Waktu Natal baru dikasih hadiah kita. Berarti 1 tahun di Itali itu banyak sih yang dapat ya? Banyak. Konsekuensi yang didapat itu pasti yang tadi ya? Yang tadi telat 1 tahun. Sekolah yang tertunda. Benar. Tapi Kak, karena aku kemarin kan perginya kelas 2 kan. Nah, karena Itali kan pertukaran pelajar ini kemarin Binantar Budaya ini belum buka untuk yang pergi kelas 1. Jadinya aku kemarin daftarnya kelas 1 nih. Terus seleksi ada 4 tahap atau 3 tahap gitu. Terus berangkatnya baru kelas 2 Kak. Kelas 3. Kelas 2 kan masih kelas 2 di sini, kelas 3-nya berangkat. Makanya nggak bisa ngulang. Karena ada UN ya? Karena ada UN tadi. Coba pas jalur corona. Coba pas jalur corona. Pasti Langsung udah lulus. tamat, langsung lulus. Nah, abis itu Kak, kalau sekarang ini udah ada yang perginya pas kelas 2. Kelas 2 ya? Jadi lebih dipercepat gitu Kak. Jadinya pas pulang nanti langsung kelas 3. Oh, enak ya? Enak. Nggak tertunda dia? Iya, nggak tertunda. Tidak seperti saya. Teman udah kuliah, Teman udah kuliah. kita baju SMA. Bener. Harus menyesuaikan diri lagi terus. Berasa tua nggak di kelas? Berasa tuh. Bro. Serius Kak, teman-teman aku tuh berapa ya? 40% atau 60% tuh masih manggil kakak. Itu yang bikin aku kayak Beban ya? Beban. Tua. Umur ingat umur gitu loh. Cuman enjoy ya? Enjoy aja. Itu seleksinya gimana sih masuknya itu? Oh iya. Nah, jadi kalau aku kemarin kan kalau sekarang itu dibagi 2 Kak. Yang AFS sama YES itu dibagi 2 seleksinya. Yang Amerika itu ya? Amerika tadi sama AFS ini dibagi 2. Jadi misal mau pergi ke AFS, kalau YES. Kemarin kalau aku kalau udah lulus tinggal milih. Oh. Nah, tapi orang tua aku kemarin kan ngomong kayak gini. Kamu kan udah bisa bahasa Inggris kan katanya kan. Alhamdulillah. Ya udah kamu belajar bahasa lain lagi aja, nggak apa-apa misalkan bayar katanya. Ntar Bunda cariin uangnya katanya. Ya udah, jadi ikutnya yang AFS. Oh. Enak ya kali dulu ya? Bisa milih. Bisa milih. Lulus Jadi bisa milih. kan ada 3 tahap nih. Yang pertama enggak sih, 4 sih. Nah, yang pertama itu seleksi berkas. Nah, seleksi berkas ini bakal banyak banget formnya yang harus di-fill, yang harus diisi. Nah, terus misalkan udah kayak 2 minggu atau 3 minggu itu baru lulus. Baru pengumuman. Baru pengumuman, terus seleksi lagi. Tahap pertama ini tadi kan seleksi berkas. Nah, tahap pertama kalau nggak salah itu pengetahuan umum sama pengembangan tema itu Kak. Jadi kita tuh bakal dikasih suatu masalah atau suatu Studi kasus ya? studi kasus dan kita harus kembangkan kasus itu dan cara jalan keluarnya. Jadi kita bakal dikasih double folio nih.
satu lembar. Nggak satu lembar sih, 2 lembar. Kayak yang tengah itu. Yang kosong. Nah, itu harus di-fill, harus dipenuhi kiri kanan depan belakang. Isinya? Semuanya. Isinya tentang apa tema tadi, tema yang harus dikembangkan tadi. Nah, itu nilainya yang paling besar. Itu cerita atau apa tuh? Jadi kayak ibarat kata nih Kak, misalkan temanya tentang lingkungan. Kenapa sih Indonesia itu bisa kotor? Oh, jadi kita ngarang ya jadi. Kita ngarang bahwasannya dengan sudut pandang kita. Nah, jadi wawasan kita tuh bakal dilihat gitu loh. Bahwasannya anak ini luas nggak sih wawasannya? Pinter nggak sih itunya? Nyari apa nih? Skill wawasan atau entertainnya gitu. Pokoknya itu deh yang dinilai paling tinggi katanya. Nah, terus ada juga di seleksi tahap pertama itu kan ada 3 seleksi nih. Tiga tes. Jadi yang pengembangan tema tadi, habis itu bahasa Inggris sama pengetahuan umum. Kalau pengetahuan umum lah belajar aja di RPUL. RPUL segala macam, ntar paling ditanya tentang UNICEF, UNESCO sama mata uang RPUL ini. Itu yang apa? Apa? Kayak kamus itu kan? Yang kayak kamus yang tebel segini. Masih ada zaman sekarang? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Sekarang? Masih ada. Pasangannya apa? Ini sama RPAL kalau nggak salah. RPUL sama yang IPA kalau nggak salah satunya. Iya, yang IPA maksudnya. Yang IPA yang tebel. Tebel-tebel tuh. Yang tebel banget itu. Temennya itu kamus bahasa Inggris. Itu pokoknya. Nah, terus kalau seleksi tahap kedua itu kita seleksi wawancara, Kak. Wawancara kayak psikotes gitu loh. Ditanya-tanya. Iya, ditanya kehidupan sehari, keseharian kan gimana orangnya. Nah, itu jawab jujur aja. Sama yang satunya bahasa Inggris. Wawancara bahasa Inggris. Bahwasannya anak ini bisa nggak sih kalau dilepas di sana bisa bicara nggak atau cuman diam. Oh, yes. Of course. Yes, of course. Iya, atau yes no doang kan. Nah, jadi bakal ditanya gimana keseharian dan di situ kalau menurut aku sih jawab jujur aja. Aku kemarin ngomong bahwasanya aku nih orangnya ceroboh, aku kadang suka menunda-nunda waktu. Kayak gitulah. Pokoknya jawab jujur aja, pasti bakal diapresiasi. Bukannya kayak kita harus menyombongkan diri gitu, Kak. Jadi kunci yang pertama bahwasanya kalau kalian pengen lulus itu kejujuran. Karena kejujuran itu bakal dinilai lebih dan paling penting di sana. Dengar. Di wawancara. Dengar. Jujur. Gitu. Jujur. Pokoknya kalau kalian jujur, insya Allah lolos. Sebenarnya kalau jujur itu untuk kesemuanya sebenarnya kan? Benar. Apapun itu di kehidupan sehari-hari. Benar. Yang penting kita jujur. Udah. Itu udah akar hidup ya, Kak ya? Akar hidup. Cuman kan ada penunjang yang lain. Benar, ada penunjang. Kalau jujur aja, jujur aku nggak bisa, Pak. Nggak diterima. Benar. Nggak diterima. Bener jujur, tapi nggak diterima. Beda konteksnya itu. Nggak ada kemampuannya berarti kan? Iya, benar. Nah, terus kalau yang ketiga itu ada namanya dinamika kelompok. Nah, kalau dinamika kelompok itu kita bakalan dibuat satu kelompok gitu dengan orang yang kita nggak terlalu kenal. Kan ini kan tesnya kemarin kalau Sumbaksel itu di SMA 17 Palembang kan. Soalnya kantor pusat AFS itu Binaan Budaya itu di SMA 17 kalau nggak salah. Jadi di sana tesnya selama aku tuh kalau kurang lebih tes ini nih setahun kalau nggak salah, Kak. Nah, jadi yang balik lagi ke dinamika kelompok tadi, yang ketiga, dinamika kelompok itu bakalan dibagi kayak 7 atau 6 orang. Nah, kita tuh bakal dikasih case, terus kita harus mempresentasikan. Aku kemarin tuh dapet case masalah air kotor kalau nggak salah, masalah air bersih, kekurangan air bersih. Jadi buat karya ilmiah atau ya kayak karya ilmiah gitu. Laporan karya ilmiah gitu ya? Laporan kayak bagaimana sih cara menanggulangi. Iya, bener. Nah, jadi kami kemarin tuh buat alat seperti sumur yang bisa memfilter, sudah kami presentasikan, udah selesai. Nah, itu dalam waktu 2 jam kalau nggak salah, Kak. Nah, di dinamika kelompok ini kita bakal dilihat keegoisan kita, cara kepemimpinan kita gimana, cara kita merangkul sesama. Nah, di situ, Kak. Jadi, misalkan di dinamika kelompok ini ada 6 orang, yang lulus paling cuma 1 atau 2. Gitu loh. Jadi itu misalnya dikasih leader nggak? Nggak ada leader. Jadi pokoknya kita yang harus ngerangkul duluan gitu. Tapi dilihat ke tingkat keegoisan kita. Kalau kita orangnya egois, ya mungkin nggak bakal lulus gitu. Yang ngelihatnya gimana cara ngelihatnya itu? Nggak tahu juga sih, Kak. Ada pengawas ya? Ada pengawas. Katanya sih kalau tulisannya tuh gitu, Kak. Bahwasannya kita tuh bakal dilihat bahwasannya anak ini cari muka nggak sih? Atau gimana sih? Psikologi kayaknya. Jadi ibarat kata tuh, Kak, kayak kita tuh dilihat
kepribadiannya gitu loh. Lebih Jadi ke gitu psikologi. dinamika kelompok. Yang tadi karya ilmiah tadi 2 jam ya? Nah, 2 jam, 2,5 jam lah. Wih, Mungkin terus presentasikan di depan gimana. mantap juga ada 2 jam karya ilmiah 2 jam. Makanya itu tuh kami pusing gitu loh, muter otak baru bisa dapet. Assalamualaikum Insafbor.